Halo semuanya. Kalau kalian punya pekerjaan, khususnya kerja kantoran, dari jam 9 sampai jam 5 sore, hidup kalian pasti terasa lebih nyaman kan? Dapat gaji tetap, benefit sebagai karyawan, dan ada jadwal yang pasti. Tapi walau semua ini bisa bikin kalian hidup lebih nyaman, ternyata ada loh sisi lain yang nggak terduga. Kenyamanan ini bisa bikin finansial kalian nggak berkembang alias pas-pasan terus. Padahal kan salah satu tujuan dari bekerja itu adalah supaya bisa nabung dan akhirnya kaya ya. Sayangnya, seringkali kerja kantoran itu bikin orang hidup dari gaji ke gaji, sehingga orang jadi sangat bergantung sama pekerjaan mereka. Tapi alasannya mungkin nggak seperti yang kalian pikirkan. Bukan karena bos kalian sengaja ngasih gaji yang kecil, melainkan karena mindset dari kenyamanan kerja kantoran yang bikin kalian bisa jadi nggak kaya-kaya. Kerja jadi pegawai di sebuah perusahaan memang ngasih stabilitas untuk kalian, tapi stabilitas itu nggak jarang bisa bikin masalah finansial. Nah, seenggaknya ada 6 alasan kenapa pekerjaan sebagai karyawan, meskipun itu di perusahaan terbaik dan gaji yang lumayan, bisa bikin banyak orang gagal jadi orang kaya. Alasan yang pertama adalah rasa aman yang palsu. Banyak pekerja kantoran yang ngerasa aman karena mereka dapat cuti yang berbayar, asuransi kesehatan, dan gaji tetap setiap akhir bulan, belum lagi THR dan bonus-bonus lain. Meskipun sebenarnya merasa aman itu adalah hal yang bagus ya, tapi ketika kita merasa terlalu aman dan nyaman, seringkali kita jadi nggak mempersiapkan jika ada hal buruk yang terjadi di kemudian hari. Kita pikir, hidupku sekarang nyaman banget, kerjaan ini bakal bikin aku nyaman sampai 10 tahun ke depan. Tapi kenyataannya, kita nggak ada yang tahu masa depan itu bakal seperti apa. Bisa jadi suatu hari perusahaan memutuskan untuk layoff atau mengurangi karyawan. Banyak yang kena PHK termasuk kita. Tapi kita nggak punya dana cadangan, nggak pernah nabung dana cadangan. Kita kira hidup kita bakal selalu aman-aman aja karena kerja sebagai karyawan perusahaan yang ngasih banyak benefit. Jadi kita nggak siap untuk kejutan hidup alias masalah yang bisa selalu muncul tiba-tiba. Kenyataannya nggak ada pekerjaan yang 100% aman, jadi kita harus selalu siap secara finansial kalau ada apa-apa. Alasan yang kedua adalah gaji tetap yang bikin kita hidup dari gaji ke gaji. Salah satu keuntungan jadi pegawai adalah gaji yang bisa diprediksi. Jadi kita tahu tanggal berapa kita gajian dan jumlah uang yang bakal kita terima setiap bulan. Artinya pemasukan kita udah jelas dan pasti. Jadi kita bisa bikin rencana jangka panjang, kayak misalnya rencana beli rumah, liburan, dan lain-lain. Tapi seringkali ini bikin kita jadi terbiasa hidup dari gaji ke gaji. Di awal gajian kita langsung pakai uang itu. Bahkan gak jarang uangnya udah mau habis sebelum akhir bulan. Dan kita pun menunggu gaji berikutnya. Kita pikir gaji ini bakal terus ada. Tapi kalau sesuatu terjadi dan kita kehilangan kerjaan, kita nggak bisa bertahan hidup karena nggak siap. Menjadi karyawan tuh seringkali bikin kita nggak makmur secara finansial. Karena kita berekspektasi bahwa gaji itu bakal terus ada, jadi kita ngabisin semua gaji yang kita dapetin. Dan lagi-lagi, kita nggak siap jika ada masalah yang butuh biaya besar. Kerja sebagai pegawai itu nggak akan pernah aman kalau kita nggak pernah menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung dan diinvestasikan supaya kita selalu siap kalau kita nggak gajian lagi. Next, alasan ketiga adalah gaji tetap bikin kita menunda-nunda. Karena ada kepastian soal gaji tetap, kita seringkali terbiasa hidup dari gaji ke gaji, berpikir gaji itu akan selalu ada. Kepastian ini gak jarang bikin kita menunda tindakan untuk mencapai tujuan finansial kita. Kayak misalnya ngumpulin dana darurat atau dana cadangan, dana buat DP rumah, dana pendidikan, dana buat buka usaha, dana pensiun, dan lain-lain. Kayak misalnya bayangin ada 2 orang nih yang masing-masing punya gaji 7 juta rupiah. Tapi yang satu gaji karyawan kontrak 1 tahun, dan yang satunya lagi udah jadi karyawan tetap. Mereka berdua ini mau nabung untuk ngumpulin dana darurat. Si karyawan kontrak merasa waktunya terbatas, jadi dia harus agresif, dia harus jor-joran nabung. Dan setahun kemudian, dia berhasil ngumpulin 42 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun kerja sebagai karyawan kontrak itu,
dia menabung 50% gajinya, yaitu 3,5 juta setiap bulan. 42 juta yang dia kumpulin itu udah sesuai sama jumlah dana cadangan ideal yang dia targetin, yaitu sebesar 6 bulan biaya hidup. Sedangkan si karyawan tetap, karena berpikir dia bakal lama kerja di perusahaan itu, dia cuma nabung dana darurat 10 juta rupiah dalam setahun. Sebenarnya nggak apa-apa sih, udah ada hasil dari usaha menabung aja itu udah bagus banget. Tapi balik lagi, dana cadangan yang dia kumpulkan itu belum cukup aman buat dia kalau ada apa-apa. Walaupun nggak semua pegawai kontrak dan semua pegawai karyawan kayak gitu. Tapi intinya adalah yang cuma kontrak itu bisa ngerasain urgensi, sementara karyawan tetap merasa aman-aman aja. Kerja sebagai pegawai itu pada akhirnya bisa bikin kita bangkrut karena kita terlalu nyaman. Berpikir gaji bakal terus ada dalam jangka panjang, jadi kita menunda-nunda usaha untuk mencapai tujuan finansial kita. Ketika kita percaya gaji bakal selalu datang setiap akhir bulan, dan kita punya pilihan mau nabung atau enggak, atau bisa nanti-nanti aja, jadinya nggak ada alasan bagi kita untuk buru-buru mengejar goals finansial kita. Ini mindset yang kebanyakan orang punya. Tapi nggak ada pekerjaan yang pasti dan kita harus selalu merasakan urgensi, merasa bahwa tujuan finansial kita itu penting dan harus mulai dibangun sedini mungkin, karena di dunia ini nggak ada yang pasti. Next, alasan yang keempat adalah kerja sebagai karyawan itu bikin kita cuma punya satu sumber penghasilan. Kenyamanan dan rasa aman dari pekerjaan ini sering bikin kita nggak berani bertindak dan malah hidup dari gaji ke gaji. Ini bahaya banget karena pertama, kita cuma punya satu sumber penghasilan. Dan yang kedua, penghasilan kita 100% bergantung sama kerja keras kita. Kalau kita sakit atau nggak bisa kerja lagi, pemasukan kita langsung stop dan kita bisa bangkrut. Salah satu orang terkaya di dunia sekaligus investor terbaik, Warren Buffett, pernah bilang, kalau kamu nggak menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan saat kamu tidur, kamu bakal bekerja sampai mati. Jadi pegawai biasa tuh nggak akan bikin kita kaya karena kita udah puas cuman punya satu sumber penghasilan aja. Padahal penting banget untuk punya banyak sumber penghasilan. Dan ini bisa dilakuin sama semua orang. Misalnya dengan investasi di reksadana, saham, kita bisa dapat dividen, atau punya usaha sampingan. Meskipun itu cuma 10% dari penghasilan kita sebagai karyawan perusahaan, kalau kita kena PHK, kita masih punya sumber penghasilan lain. Jangan terlalu nyaman sama gaji tetap. Carilah cara lain buat dapetin penghasilan yang nggak bergantung sama kerja fisik kalian. Next, alasan berikutnya adalah menjadi karyawan biasa tuh menyita semua waktu kita. Kalau kalian bekerja sebagai karyawan kantoran, kenyataannya kalian mungkin nggak cuman kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kan, tapi lebih. Mungkin kalian bangun jam 5 pagi atau setengah 6 buat siap-siap. Berangkat jam 7, sampai di kantor jam 8. Terus makan siang 1 jam dan itu belum tentu dibayar. Selesai kerja jam setengah 6 sore, perjalanan pulang selama 1 jam, sampai rumah jam setengah 7 malam, terus makan malam jam 8, istirahat dengan buka medsos atau nonton TV sampai jam 11, lalu tidur. Itu basically keseharian kalian. Kita semua, karyawan yang digaji, harus kerja keras biar bos kita itu bisa liburan ke luar negeri. Sementara kita, kerja seharian, jadi nggak ada waktu buat hal lain. Kayak misalnya, kalau kerjaan kalian yang sekarang itu gajinya kecil, dan kalian mau cari kerjaan yang gajinya lebih besar, jadwal kalian dalam 1 pekan ini udah full, dan satu-satunya waktu buat cari kerjaan baru ya di akhir pekan. Tapi, kalian udah terlalu capek kerja. Cuman mau santai-santai aja di akhir pekan. Nah, kalian jadi terjebak di kerjaan yang sekarang. Dan karena hidup dari gaji ke gaji, kalian nggak punya dana backup untuk resign dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Bekerja sebagai pegawai biasa bakal bikin kita miskin selamanya karena menyita waktu, menyita seluruh hidup kita sampai kita nggak punya waktu untuk hal lain. Makanya penting banget untuk nabung dana cadangan, supaya kalau kalian nggak punya waktu, kalian bisa beli waktu untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Emang lebih mudah untuk diucapkan sih daripada dilakuin, tapi tetap possible kok. Oke, alasan terakhir kenapa jadi karyawan tuh nggak bikin kita kaya adalah karena kita jadi takut mencoba hal baru.
Satu hal yang aku perhatiin ya, semakin kita dewasa dan makin mapan dalam karir kita, punya pekerjaan yang bagus dengan banyak benefit, gaji yang tinggi, dan berkembang di bidang tertentu, kita jadi terlalu nyaman. Kenyamanan ini bikin kita takut pindah ke sesuatu yang baru, yang mungkin lebih baik. Karena sekarang kita udah punya sesuatu yang bisa hilang. Kalau aku lihat ke belakang, beberapa bulan lalu saat aku memutuskan untuk resign dari kantor lama dan beralih ke pekerjaan baru, keputusan itu nggak sulit. Karena saat itu aku nothing to lose. Aku nggak berada di jalur karir yang pengen aku terusin, aku nggak punya tanggungan, dan nggak ada kewajiban finansial atau utang. Tapi kalau kalian udah lama kerja sebagai karyawan kantoran, kalian kemungkinan besar takut kehilangan semua yang kalian bangun selama bertahun-tahun kan? Pindah ke sesuatu yang baru terasa seperti mulai dari nol lagi. Dan pekerjaan sebagai karyawan biasa bisa bikin kalian stuck, gak maju-maju secara finansial, karena hidup kalian udah nyaman banget. Dapat gaji tetap, benefit karyawan, dan jadwal yang pasti, jam kerja yang pasti. Kenapa harus ninggalin semua itu untuk sesuatu yang belum pasti? Yang bikin orang gak berani ngambil risiko dan pindah ke sesuatu yang mungkin lebih baik. Ini yang disebut sebagai golden handcuffs atau borgol emas. Kalian pilih main aman dengan pendapatan tetap dan menghabiskan semuanya, hidup dari gaji ke gaji, jadi konsumen yang baik untuk ngasih makan roda kapitalisme. Oke, itulah 6 alasan kenapa kerja sebagai karyawan itu bisa bikin banyak dari kita miskin selamanya. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.